Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbahagia malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beristirahat, marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang begitu baik kepada kami. Di malam yang indah ini Tuhan, kami merendahkan hati, mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, buat pertolonganmu di sepanjang hari ini. Kami sungguh merasakan kekuatan, kesehatan, pertolongan, dan berkat daripadamu ya Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan semua tugas tanggung jawab kami dengan baik. Dan malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu, kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar, kami hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap benih ilahi, yaitu firman Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami melalui firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah Allah mengetahui dan peduli dengan pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkisah ada seorang bernama Charlie, warga Perancis, yang telah membuat kecewa Napoleon. Oleh karena itu, dia dimasukkan ke dalam sel penjara atau ke dalam sel tahanan. Dia merasa telah ditinggalkan oleh sahabat-sahabat, oleh teman-temannya, dan dilupakan oleh setiap orang yang ada di luar penjara. Dalam kesendirian dan keputusasaannya, Carney mengambil sebuah batu dan menggoreskannya pada dinding selnya, serta menulis kata-kata, "Tak seorang pun peduli." Suatu hari sebuah tunas hijau tumbuh menembus lantai penjara, tempat di mana bekas sebuah batu yang telah diambilnya tersebut. Tunas itu menjulur ke arah terang yang masuk melalui jendela kecil di selnya. Setiap hari saat ada kesempatan keluar sel, Carney membawa air untuk menyirami tunas itu. Tunas itu terus bertumbuh dan akhirnya menjadi sebuah tanaman. Beberapa hari kemudian, tanaman itu mengeluarkan sebuah kuncup bunga indah berwarna biru. Hari berganti hari, kuncup bunga itu akhirnya mekar dengan sangat indahnya. Di tengah-tengah kesendiriannya, Carney menghayati pertumbuhan tunas itu menjadi sebuah tanaman yang berbunga indah. Dan kemudian di atas goresan yang pertama, Carney menggores dinding itu dengan batu yang sama dengan sebuah tulisan, Allah peduli. Tulisan tersebut bukan sekedar tulisan tanpa makna, namun Tuhan sungguh memberkati tahanan itu. Di sisi lain, seorang narapidana memiliki seorang putri yang diperbolehkan mengunjungi para narapidana. Dia juga melihat ke arah sel tempat Carney ditempatkan. Wanita ini juga mendengar kecintaan Carney terhadap tanaman yang tumbuh di selnya.
Kabar tersebut kemudian disampaikan kepada Ratu Josephine yang sangat terkenal. Ratu berkata, orang yang benar-benar mencintai dan merawat sekuntum bunga tidak akan menjadi orang jahat. Ratu kemudian membujuk Napoleon untuk melepaskan Carney, dan Carney pun dibebaskan atau dilepaskan. Carney membawa pulang bunganya dan mengawetkannya dengan hati-hati. Hal itulah yang mengajarkannya untuk percaya kepada Allah dan kepeduliannya terhadap orang lemah. Inilah kisah yang sangat indah sekali, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang berat, sakit penyakit yang berkepanjangan yang tidak tahu kapan akan sembuh, atau beban-beban kehidupan yang menindih dengan berat, sehingga membuat kita kewalahan, seakan tak berdaya, dan berkata bahwa sudah tidak ada yang peduli dengan kita. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kejatuhan, kegagalan, kebangkrutan dalam bisnis. Dan Bapak Ibu Saudara mulai merasa tidak ada orang yang mengerti dan peduli terhadap masalah Bapak Ibu Saudara. Di balik semua peristiwa itu, ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah mengerti, Allah tahu, dan Allah peduli dengan semua pergumulan yang kita alami. Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah berubah. Ia selalu peduli, sebagaimana ia peduli kepada Israel, sebagaimana ia memperhatikan Israel dan mengetahui pergumulan Israel. Demikian juga ia peduli, ia tahu, ia mengerti pergumulan-pergumulan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar akan kepedulian Allah, akan perhatian Allah terhadap banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Carney, di tengah-tengah penjara, di tengah-tengah kesepian dan kesendiriannya, Allah tidak pernah meninggalkan Carney. Allah hadir dengan suatu cara yang ajaib, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Carney. Bukan hanya itu saja, bahkan melalui kasih karunia Allah, Allah bekerja sehingga Carney dibebaskan, Carney dilepaskan, dikeluarkan dari penjara. Begitu juga cara kerja Allah dengan kehidupan kita. Percayalah akan datang waktunya bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua untuk mengalami kelegaan dari semua beban berat yang kita alami, untuk mengalami kesembuhan mujizat dari sakit penyakit yang kita alami, untuk menerima kekuatan di tengah-tengah keletihan dan kelemahan kita, untuk mengalami pertolongan Tuhan di tengah-tengah jalan buntu yang kita hadapi, untuk merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah badai hidup yang kita alami. Belajarlah untuk sabar, belajarlah untuk memahami bahwa Allah mengasihi kita dengan sempurna. Ingatlah, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memelihara burung di udara. Allah mendandani bunga bakung di padang, mendandaninya sedemikian rupa. Allah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh burung, tanpa menabur, tanpa menuai, tapi dipelihara oleh Allah. Begitu jugalah dengan kehidupan kita. Allah pelihara kita. Ia telah menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Maka pastilah Dia tidak akan membiarkan kita bergumul berjuang sendirian. Dia ada bersama dengan kita. Dia mengasihi kita. Dia peduli. Dia menaruh perhatian kepada kita. Dan percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Akan kita rasakan pertolongannya. Akan kita rasakan keajaiban campur tangannya dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu, jangan putus asa, jangan menyerah, tetap percaya dan tetap berpengharapan kepada Allah, karena harapan kepada Dia tidak pernah mempermalukan, tidak pernah mengecewakan kita, umat kepunyaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.